PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengimbau seluruh penumpang agar kembali mewaspadai potensi cuaca ekstrim, khususnya di lintas Merak Bakauheni dan beberapa lintasan lain di kawasan tengah dan timur Indonesia. Berita Trans.com Dermaga ASDP ajak penumpang waspadai cuaca ekstrim di lintas Merak Bakauheni oleh Naomi Selasa, 28 Feb. 2023 pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Proses masuk ke kapal penyeberangan Jakarta. Berita Trans. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengimbau seluruh penumpang agar kembali mewaspadai potensi cuaca ekstrim, khususnya di lintas Merak Bakauheni dan beberapa lintasan lain di kawasan tengah dan timur Indonesia. Baca juga. Dalam 5 tahun, layanan angkutan penyeberangan perintis tumbuh signifikan. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Selvi Arifin mengatakan, ASDP terus memonitor perkembangan cuaca dan gelombang tinggi yang disampaikan dan berkoordinasi intensif khususnya dengan BMKG, Kepolisian, TNI, dan otoritas pelabuhan setiap kali sebelum kapal feri melakukan pelayaran agar perjalanan aman dan lancar sampai tujuan. Selain itu, manajemen secara aktif dan berkelanjutan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa jika terdapat keterlambatan pelayanan yang timbul dikarenakan cuaca ekstrim. Ucap Selvi di Jakarta, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Berita Trans.com Dermaga ASDP ajak penumpang waspadai cuaca ekstrim di lintas Merak Bakauheni oleh Naomi Selasa, 28 Feb. 2023 pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Proses masuk ke kapal penyeberangan Jakarta. Berita Trans. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengimbau seluruh penumpang agar kembali mewaspadai potensi cuaca ekstrim, khususnya di lintas Merak Bakauheni dan beberapa lintasan lain di kawasan tengah dan timur Indonesia. Baca juga. Dalam 5 tahun, layanan angkutan penyeberangan perintis tumbuh signifikan. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Selvi Arifin mengatakan, ASDP terus memonitor perkembangan cuaca dan gelombang tinggi yang disampaikan dan berkoordinasi intensif khususnya dengan BMKG, Kepolisian, TNI, dan otoritas pelabuhan setiap kali sebelum kapal feri melakukan pelayaran agar perjalanan aman dan lancar sampai tujuan. Selain itu, manajemen secara aktif dan berkelanjutan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa jika terdapat keterlambatan pelayanan yang timbul dikarenakan cuaca ekstrim. Ucap Selvi di Jakarta, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Baca juga. Dalam setahun, ASDP bidik 1 ton sampah plastik melalui program pilah sampah Save Our Ocean. Pihaknya mengimbau kepada seluruh penumpang kapal feri khususnya lintasan tersibuk, Merak, Bakauheni agar tetap berhati-hati saat melakukan penyeberangan, mewaspadai cuaca buruk, dan pastikan kondisi stamina dan kendaraan agar tetap sehat dan prima. Adapun peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di Selat Sunda bersumber dari Stasiun Meteorologi Maritim Serang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, diperkirakan terjadi pada periode tanggal 28 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2023. Berita Trans.com Dermaga ASDP ajak penumpang waspadai cuaca ekstrim di lintas Merak Bakauheni oleh Naomi Selasa, 28 Feb. 2023 pukul 19.37 waktu Indonesia Barat. Proses masuk ke kapal penyeberangan Jakarta. Berita Trans. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengimbau seluruh penumpang agar kembali mewaspadai potensi cuaca ekstrim, khususnya di lintas Merak Bakauheni dan beberapa lintasan lain di kawasan tengah dan timur Indonesia. Baca juga. Dalam 5 tahun,
layanan angkutan penyeberangan perintis tumbuh signifikan. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Selvi Arifin mengatakan, ASDP terus memonitor perkembangan cuaca dan gelombang tinggi yang disampaikan dan berkoordinasi intensif khususnya dengan BMKG, Kepolisian, TNI, dan otoritas pelabuhan setiap kali sebelum kapal feri melakukan pelayaran agar perjalanan aman dan lancar sampai tujuan. Selain itu, manajemen secara aktif dan berkelanjutan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa jika terdapat keterlambatan pelayanan yang timbul dikarenakan cuaca ekstrim. Ucap Selvi di Jakarta, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023. Baca juga, dalam setahun, ASDP bidik 1 ton sampah plastik melalui program pilah sampah Save Our Ocean. Pihaknya mengimbau kepada seluruh penumpang kapal feri khususnya lintasan tersibuk, Merak, Bakauheni agar tetap berhati-hati saat melakukan penyeberangan, mewaspadai cuaca buruk, dan pastikan kondisi stamina dan kendaraan agar tetap sehat dan prima. Adapun peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di Selat Sunda bersumber dari Stasiun Meteorologi Maritim Serang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, diperkirakan terjadi pada periode tanggal 28 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2023. Baca juga, ASDP wajibkan pemudik dengan feri reservasi tiket online dan hindari beli tiket di calo. Sebagai BUMN transportasi, keselamatan adalah fokus kami. Oleh karena itu, ASDP senantiasa mempersiapkan upaya antisipasi dan mitigasi dalam penanggulangan kejadian darurat baik di pelabuhan dan kapal, bebernya. Di sisi lain, ASDP juga secara rutin dan berkelanjutan melakukan upaya peningkatan keselamatan perjalanan antara lain melalui perawatan dan perbaikan kapal sesuai jadwal. ASDP juga secara periodik memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja K3 kepada karyawan agar perjalanan kapal penyeberangan semakin aman. Dengan semua upaya yang kami lakukan ini, ASDP ingin memastikan seluruh pengguna jasa merasa aman saat berada di atas kapal selama dalam penyeberangan, ujar dia. Dikutip dari Stasiun Meteorologi Maritim Serang BMKG, potensi gelombang tinggi tersebut berlaku mulai Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun rinciannya adalah ancaman gelombang laut dengan ketinggian antara 4-6 meter berpotensi terjadi di perairan Selat Sunda bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Banten, dan perairan Selatan Banten. Selanjutnya, untuk ancaman gelombang laut dengan ketinggian 1,25-2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Sunda bagian utara. BMKG berharap pihak-pihak terkait memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, dan kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Selanjutnya, kapal feri kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, serta kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Pihaknya kata Selvi juga terus mengingatkan para pengguna jasa yang akan berlibur menggunakan kapal feri agar segera mengatur waktu perjalanan. Seperti layanan mudik lebaran yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Apalagi, tiket penyeberangan di lintas Merak, Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk sudah dapat dipesan H60, ungkapnya. Ini kuncinya. Agar melakukan reservasi tiket jauh-jauh hari melalui Ferizi. Dengan demikian,
para pengguna jasa sudah memiliki kepastian waktu keberangkatan atau kepulangan saat mudik nanti dan dapat menghindari antrean. Apalagi, saat ini sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Seluruh pengguna jasa wajib beli tiket via online, ujarnya. ASDP telah membuka penjualan tiket feri periode angkutan Lebaran 2023 sejak 60 hari sebelumnya mengingat waktu perjalanan libur yang semakin mendekat. Pengguna jasa khususnya di lintas Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk dapat memesan tiket feri untuk perjalanan Nataru mulai dari sekarang. Pastikan beli tiket online secara mandiri hanya di website Ferizi, aplikasi Ferizi, atau di mitra resmi ASDP, yaitu Indomaret, Alfamart, agen Briling, dan agen Vinpay, The5 Point. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan tiket dan memperlancar pelayanan di pelabuhan, kata Selvi. Penumpang yang telah membeli tiket untuk mengatur waktu di hari H agar tidak terlambat dan melakukan check-in 2 jam sebelumnya. Tiket akan expired jika melewati waktu jadwal masuk pelabuhan. Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan. Jangan lupa saat membeli tiket via online, pastikan mengisi daftar penumpang dalam kendaraan secara tepat dan lengkap, termasuk data kendaraannya. Ini penting terkait hak asuransi setiap penumpang dan memperlancar proses perjalanan.